Ya, shalom. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes bab 3. Ya, sekali lagi Merry Christmas kepada kita semua. Selamat merayakan hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sekarang pukul 8.30 kita akan mendengarkan renungan Natal ini dalam lebih kurang 30 menit mengikut pimpinan Roh Kudus. Ya. Kita buka Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Saya akan membacakan Injil Yohanes bab 3 mulai dari ayat 16. Haleluya. Sebelumnya Jovendi, dalam bag saya itu ada envelope, isinya uang semua. Tolong kamu envelope tuh. Bag saya ada di zip paling bawah itu. Saya nak bagi-bagikan kepada jemaat. Ya, pandai. Satu orang satu-satu. Jovendi udah bingung, dia ambil satu amplop aja cukup. Letak bagi satu-satu. Oke saudara, dalam kad itu ya itu kad jemputan sebenarnya dan aturan acara kita yang telah dibuat oleh Sis Maijas, dan itu juga adalah pembatas Bible. Kamu bawa simpan dalam Bible untuk penggaris. Situ kenangan kita juga Natal kita. Ya. Saudara ingat waktu Yesus dilahirkan, berapa orang yang menyambut kelahiran Yesus menurut Alkitab? Mula-mula orang Majus, 3 orang aja. 3 orang aja yang merayakan kelahiran Yesus oleh orang Majus. Lepas orang Majus itu balik, datang para gembala. Ya, beberapa orang gembala aja, tidak ramai. Ya, puji Tuhan ya, tujuan kita mengadakan di kilang ini memang tujuannya supaya kita mempunyai jarak yang selesa untuk tempat duduk ya, saudara. Tempat duduk. Jadi saya percaya Tuhan Yesus berhubungan dengan hati kita, bukan dengan luaran kita. Ali, sudah dapat semua ya? Kalau tidak cukup, Kristopo udah bagi, Jo. Kristopo sudah bagi. Oke. Ya, semua sudah dapat ya. Kamu juga ambil satu, Jo ya. Oke, firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kita lihat ayat 20 sekarang ya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam terang, di dalam Allah. Saudara, dalam kad yang kamu pegang itu, di situ ada tajuk Natal kita. Ya, sekarang waktu penyelamatan, bukan penghakiman. Amin. Sekarang waktu penyelamatan, bukan penghakiman. Daripada ayat 17 ini. Ya. Jadi kita fokus kita ayat 17 ini.
Mari kita membincangkan pada Christmas ini tentang penyelamatan, bukan penghakiman. Ya. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, untuk menyelamatkan kita oleh Dia, untuk menyelamatkan dunia oleh Dia, untuk menyelamatkan manusia oleh Yesus, bukan untuk menghakimi. Jadi fokus kita adalah sekarang adalah waktu penyelamatan, bukan penghakiman. Kita lihat dalam ayat 16 dikatakan kasih karunia Bapa di surga. Dan kasih karunia Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal, pemberian yang terbaik, dan diberikan kepada seluruh dunia, yaitu pemberian yang tidak berbelah bagi. Dan ini adalah kasih karunia. Maknanya pemberian Bapa secara cuma-cuma, secara percuma. Ya. Kita tidak perlu membayar untuk menerima kasih karunia Bapa. Kita tidak perlu mati sekali lagi di kayu salib untuk menerima kasih karunia Bapa. Kita tidak perlu membayar apa-apa. Tetapi di sini dikatakan kasih karunia itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Jadi fokusnya di sini penyelamatan, bukan penghakiman. Penyelamatan bukan penghukuman. Penyelamatan bukan mencari dosa kamu apa, kejahatan kamu apa, kenakalan kamu apa, pemberontakan kamu apa. Amin. Bukan itu yang dicari-cari Tuhan Bapa di surga. Bapa di surga tidak mencari kesalahan kita, tidak mengungkit-ungkit kesilapan kita, tidak membongkar-bongkar kejahatan kita, tidak. Karena ini masa kasih karunia dicurahkan, keselamatan ditegakkan. Amin. Ini masanya. Kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini ada isu di sini, ada masalah yang berkaitan dengan kasih karunia Bapa. Bapa berkata, barang siapa yang percaya diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya telah berada di bawah penghukuman. Jadi kita lihat dulu yang tidak percaya. Dikatakan barang siapa yang tidak percaya sudah berada di bawah penghukuman. Jadi Bapa di surga tidak perlu menghukum orang yang tidak percaya. Orang yang menolak Yesus, Bapa di surga tidak perlu menghukum. Memang mereka yang tidak percaya memang sudah berada di bawah penghukuman. Karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, semua manusia telah dihukum oleh dosa yang berkuasa dalam hati mereka. Sejak zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, sejak dosa mula-mula terjadi, manusia telah jatuh di dalam penghukuman, telah jatuh ke dalam penyiksaan. Maksudnya penghukuman itu sudah terjadi dalam hati mereka. Di hati mereka ada yang menghukum mereka, ada yang menyiksa mereka, ada yang menghakimi mereka. Itu sebabnya mereka hidup dalam kesedihan, dalam stres, dalam kesusahan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam serangan roh jahat, dalam gangguan roh jahat, dalam mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang pelik, dari kemalangan yang ke satu, kemalangan kedua, penyakit kedua ke penyakit ketiga. Ini namanya penghukuman. Bagi yang tidak percaya sudah ada dalam penghukuman. Tetapi bagi yang percaya, kata Yesus, barang siapa yang percaya, dia diselamatkan, kata Yesus. Jadi kasih karunia Bapa di surga menuntut respons kepada kita. Apa respon kita? Percaya kita. Percaya kita itulah respon kepada kasih karunia Bapa.
Sebaik saja kita respon kepada kasih karunia Bapa, sebaik saja kita percaya kepada kasih karunia Bapa, kita yang tadinya ada di bawah penghukuman, keluar dari penghukuman itu. Jadi percaya kita itu menarik kita keluar dari penghukuman, menarik kita keluar daripada kegelapan, menarik kita keluar daripada sihir. Ya, kepercayaan kita. Percaya kita kepada Yesus. Jadi apa yang ingin firman Tuhan ini jelaskan lebih dalam lagi pada malam ini adalah kepercayaan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam ayat 13 tadi. Barang siapa yang percaya diselamatkan. Percaya yang dimaksudkan ini adalah percaya yang bukan setakat iya aku percaya. Bukan setakat perkataan kita, iya aku percaya. Bukan. Amin. Di sini diminta kepada kita, mari kita baca ayat ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, di sini saudara, ada ayat firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 38. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi percaya yang dimaksud di sini, ya, percaya yang diinginkan Bapa dari kamu dan saya, percaya seperti yang dikata oleh kitab suci. Percaya kita itu harus sama dengan yang dikata oleh Yesus dalam kitab suci. Ya, di situ dikata terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Perbuatan-perbuatan mereka itu jahat dikatakan. Jadi Tuhan tidak mau kepercayaan kita bertentangan dengan kesukaan kita. Kepercayaan kita bertentangan dengan perbuatan kita. Kita percaya kepada Yesus yang telah lahir. Kalau kita percaya kepada Yesus yang telah lahir, berarti kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada kesukaan Yesus, kita percaya kepada perbuatan Yesus, kita percaya kepada perkataan Yesus, kita percaya kepada ajaran Yesus. Apa yang Yesus suka, kita suka. Apa yang Yesus buat, kita buat. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Apa yang Yesus minat, kita minat. Jadi percaya kita itu sama dengan kitab suci. Kalau percaya kita itu serupa seperti yang dikatakan kitab suci, berarti kepercayaan kita itu akan membawa kita menjadi serupa dengan Yesus. Jadi iman percaya yang membawa keselamatan dalam hidup kita adalah iman percaya yang membawa diri kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi mereka lebih menyukai kegelapan, kata firman. Perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kalau orang percaya, kesukaannya kegelapan, kesukaannya tidak sama dengan Yesus, perbuatannya tidak sama dengan ajaran Yesus, berarti kepercayaannya itu tidak dapat mengeluarkan dia dari penghukuman tadi. Karena sebelum Yesus lahir, semua manusia telah berada di bawah penghukuman, telah berada di bawah penghakiman oleh karena dosa manusia pertama. Untuk mengeluarkan kita daripada penghukuman, daripada penghakiman, daripada dosa manusia pertama, daripada dosa turunan, kita harus mempunyai percaya
kepada Yesus seperti yang Yesus inginkan. Tahap kepercayaan kita itu harus membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus, itu juga yang kita sukai. Apa yang dilakukan Yesus dalam Alkitab, itu yang harus kita ikut, kita contohi. Ya, Yesus memberi, kita memberi. Yesus mendoakan orang sakit, kita mendoakan orang sakit. Yesus mengunjungi orang-orang miskin, kita mengunjungi orang-orang miskin. Yesus mengampuni orang yang bersalah, kita mengampuni orang yang bersalah. Yesus kata, kalau pipi kanan kamu ditampar, kasih pipi kiri. Jadi kita memberi karena kita diberi. Kita mengampuni karena kita diampuni. Kita tidak menghakimi karena kita tidak dihakimi. Kita tidak menghukum karena kita tidak dihukum. Kita membiarkan kita dicaci maki karena itu yang Yesus ajarkan. Firman berkata, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi mereka lebih menyukai kegelapan. Jadi masalahnya bukan mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka percaya Yesus itu. Mereka percaya Yesus itu telah datang dari surga, mereka percaya. Tetapi apakah kesukaan mereka serupa dengan kepercayaan mereka? Apakah perbuatan mereka serupa dengan kepercayaan mereka? Jadi kalau kita mengatakan kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus yang telah lahir, maka kalau kita menyukai apa yang disukai Yesus, kesukaan kita, ya kesukaan kamu itu akan menjadi saksi bagi kamu. Kesukaan kamu akan bersaksi untuk kamu. Perbuatan kamu akan bersaksi untuk kamu. Jadi saudara, kalau di hadapan Tuhan, mulut kita tidak perlu berbicara. Oh Tuhan, aku tidak berdosa, aku tidak melakukan itu, aku tidak melakukan ini. Kita tidak perlu berbicara di hadapan Tuhan. Semuanya ada tertulis dalam buku kehidupan. Yang ditulis Tuhan apa? Apa yang kamu sukai di bumi itu yang ditulis. Perbuatan kamu dan saya di bumi itu yang Bapa di surga tulis dalam buku kehidupan. Jadi apa yang kita sukai, dia akan bersaksi untuk kita. Dia akan membela kita. Dia akan berdiri bagi pihak kita. Apa yang kita buat, segala perbuatan kita, tingkah laku kita, dialah yang akan berdiri untuk pihak kamu. Membela kamu, berbicara bagi kamu. Jadi kesaksian kita perlu, kesukaan kita perlu, perbuatan kita perlu. Karena dia dah di akhirat nanti akan membela kita. Berbicara untuk iman kita. Jadi Yesus tidak perlu tanya lagi. Kalau Yesus datang kedua kali, Yesus tidak perlu tanya lagi. Karena semuanya apa yang kita sukai, apa yang kamu sukai, apa yang kamu lakukan, segala perbuatan kamu ditulis dalam buku kehidupan. Dan saudara, selepas kita menjadi orang percaya, marilah kita mempunyai kesukaan kepada apa yang kita percaya. Marilah kita mempunyai perbuatan kepada apa yang kita percaya. Supaya kesukaan kamu sama dengan apa yang kamu percaya. Perbuatan kamu sama dengan apa yang kamu percaya. Jadi demikian saudara, kalau kita berhadapan dengan roh jahat baik dalam mimpi walaupun dalam keadaan nyata kita berhadapan dengan roh jahat, dengan sihir, dengan perdukunan, perbuatan kita, kesukaan kita, itu yang akan berperang untuk kita. Ya, saya ingin bacakan satu ayat dari Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13. Saya bacakan ayat 13b. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman.
Yakobus 2 ayat 13b, belas kasihan akan menang ke atas penghakiman. Jadi kalau kita mempunyai belas kasihan, buah belas kasihan ini kan buah Roh Kudus, sifat Yesus belas kasihan ini. Kalau dalam hati kamu ada belas kasihan, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kesabaran, ada panjang sabar, ada ketaatan, ada kerendahan hati, itulah yang akan memenangkan kamu pada hari penghakiman. Karena belas kasihan lebih tinggi dari penghakiman, kata firman Tuhan. Jadi belas kasihan, kesetiaan, ketaatan, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, ketaatan, itu semuanya adalah sifat-sifat Yesus. Kalau kita mempunyai sifat-sifat Yesus, berarti kita telah memiliki keserupaan dengan Yesus. Apa yang Yesus suka, itulah yang kita sukai. Apa yang Yesus perbuat, itulah kita perbuat. Ya, kita melihat dalam Alkitab, karena Yesus mengampuni, kamu pun harus mengampuni orang. Karena Yesus memberkati, tidak mengutuk, kita pun harus memberkati, tidak mengutuk. Karena Yesus bersabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita pun mesti bersabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kepercayaan kita kepada Yesus dengan perkataan mulut kita tidak membuktikan apa-apa tentang siapa kita. Amin. Tidak menunjukkan di hadapan alam roh siapa kita, perkataan kita. Ingat apa kata roh jahat kepada anak Skeva. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa, kata. Anak Skeva ini mengusir roh jahat menggunakan nama Yesus. Jadi roh jahat ini tidak takut dengan perkataan mulut anak Skeva ini yang menggunakan nama Yesus. Dia menggunakan nama Yesus dengan mulut dia. Tetapi dia tinggal di dalam gelap. Dia tidak pernah menjadi pengikut Yesus. Dia tidak pernah menjadi murid Yesus. Boleh dikatakan anak Skeva ini mencoba menjadi percaya kepada Yesus last minute, di menit terakhir. Dengan perkataan, oh aku mau pakai nama Yesus seperti Petrus, aku mau pakai nama Yesus seperti Paulus, aku mau menghalau roh jahat. Jadi saudara, pengakuan mulut kita, aku percaya Yesus, Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak membawa perubahan apa-apa kepada kita. Tetapi yang membawa perubahan kepada kamu, yang akan membela kamu, yang akan berdiri bagi pihak kamu adalah kesukaan kamu, perbuatan kamu. Mari kita mempunyai kesukaan yang sama dengan Yesus. Mari kita mempunyai perbuatan yang sama dengan Yesus. Cari dalam Alkitab apa kesukaan Yesus. Ini bukan soal makanan saudara ya. Kesukaan maksudnya perbuatan, ya. Karena kamu tidak akan lihat Yesus makan di sini. Apa makanannya tidak ditulis dalam Alkitab. Kesukaan itu maksudnya Yesus suka memberi, suka memaafkan, suka mengampuni, suka bersabar, suka mengalah. Ajaran-ajaran Yesus lagi banyak sekali ya. Ajaran Yesus berkata, kalau pipi kanan kamu ditampar, berikan pipi kiri. Jangan menghakimi, jangan bersumpah, katanya. Jangan mengingini istri orang lain, jangan mengingini harta yang dimiliki orang lain. Kan ini ajaran Yesus. Kalau kita mengambil ajaran-ajaran Yesus, berarti kita mengambil kesukaan Yesus dan menggunakannya dalam kehidupan kita. Jadi kesukaan Yesus menjadi kesukaan kamu dan saya. Perbuatan Yesus kita ambil menjadi perbuatan kita. Itulah yang akan berdiri berperang untuk kamu dan saya. Kesukaan kita kalau menjadi sama dengan Yesus, perbuatan kita menjadi sama dengan Yesus, Dia akan membela kita. Dia akan berperang untuk kamu. Ya. Dia akan memenangkan kamu di pengadilan. Dia akan memenangkan kamu. Amin saudara.
Jadi pada hari Natal ini saudara, sudah biasa kita mendengar percaya kepada Yesus, beriman kepada anak domba, kita sudah biasa. Tetapi biarlah tahun ini, kali ini kita diingatkan untuk pergi kepada next level, level iman yang lain. Kenapa? Tuhan tidak mau menghakimi, belum masanya penghakiman, Dia mau menyelamatkan. Jadi marilah kita meletakkan diri kita pada position untuk diselamatkan, pada position yang betul, position yang diselamatkan. Amin. Untuk itu ambil kesukaan Yesus, jadikan kesukaan kamu. Ambil perbuatan-perbuatan Yesus, jadikan itu perbuatan kamu. Maka kamu akan berjalan dalam gelap, berjalan menghadapi tempat-tempat yang menakutkan dengan tenang. Coba kamu berjalan bersama Yesus. Perbuatan kamu, ya, kesukaan kamu yang sama dengan ajaran Alkitab, sama dengan Yesus, Dia akan memberikan kamu confident, keberanian. Tiada kekhawatiran hilang, kebimbangan hilang, kerisauan akan meninggalkan kamu. Ya, jadi kita diingatkan ya pada malam hari ini, marilah kita tunjukkan Yesus ada dalam kita. Oleh kesukaan Yesus yang kita sukai, yang ada dalam kamu, oleh perbuatan Yesus yang kamu sukai, yang kamu praktikkan, biar orang lihat Yesus lahir dalam kamu. Dalam kitab Yesaya 9, ya di situ ayat 6, di situ dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dikatakannya. Lambang pemerintahan, ya saya mau ambil perkataan lambang pemerintahan berada di atas bahunya. Maksudnya Yesus yang dijanjikan, yang lahir ke dalam dunia itu, lambang pemerintahan, kekuasaan, otoritas ada di bahu Yesus. Jadi kalau kita mempunyai kesukaan Yesus dalam hidup kita, kita menyukai apa yang disukai Yesus, kita mempunyai perbuatan yang serupa dengan Yesus, maka kita mempunyai lambang pemerintahan, otoritas dan kekuasaan Yesus dalam kita. Dalam kita. Haleluya. Tadi waktu saya tengah drive tadi, adik saya telepon dari kampung. Dia tengok saya terperanjat, kenapa kamu kurus, sehat? Jangan tengok orang kurus terus pikirkan sakit. Banyak juga orang yang gemuk pun boleh sakit juga. Yang penting bukan kurus, bukan gemuk, yang penting sehat. Yang penting kesehatan. Karena boleh dikatakan hampir 1 bulan sebenarnya saya berpuasa, ya. Tapi bukan puasa penuh ya. Tiap malam saya buka, tapi saya hanya buka dengan 2 keping roti saja. 1 bulan baru tadi saya menikmati nasi dengan ikan. Saya rasa indah sekali makanan saya itu. Ya, kalau kamu lupa taruh garam pun saya lupakan garam itu. Ya, rupa rasa-rasanya ada yang tidak lengkap, itu saya ketepikan. Karena bagi orang yang merindukan sesuatu, kelemahan-kelemahan tidak dipandang. Amin. Kelemahan tidak dipandang. Kurang garam tidak dipandang. Tidak dipandang. Tidak dipandang. Jadi pesan Natal untuk kamu dan saya malam hari ini saudara, sukai apa yang disukai Yesus. Buat apa yang dibuat Yesus. Maka lambang pemerintahan, kekuasaan, otoritas Bapa yang ada pada Yesus akan pindah kepada kamu. Kamu mempunyai lambang pemerintahan surgawi. Karena kamu telah menjadi serupa dengan Yesus, dengan mempunyai kesukaan dan perbuatan yang sama dengan Yesus. Maka kita boleh berpegang kepada tema ini yang berkata, sekarang adalah waktunya keselamatan, bukan penghakiman. Kita yakin berkata, sekarang waktunya keselamatan. Saudara, waktunya keselamatan bila sekarang, saudara. Bukan tunggu mati baru saya tahu saya selamat atau tidak. Bukan, saudara. Ya. Ya.
Jangan tunggu masuk dalam peti mati baru kamu tahu kamu selamat atau tidak. Tidak, salah itu, salah. Sekaranglah waktunya penyelamatan, waktunya keselamatan. Selagi kamu masih hidup, masih berjalan, masih berdiri, masih makan, masih minum, kamu harus confident, kamu harus tahu kamu selamat. Harus tahu. Kalau kamu belum tahu, tunggu mati baru tahu, berarti kelahiran Yesus tidak guna. Amin. Kan Yesus lahir untuk keluarkan kamu dari penghukuman. Sekarang kamu dikeluarkan dari penghukuman, bukan tunggu mati. Ini bukan bicara hukuman api neraka, saudara ya. Bukan. Ini bukan bicara hukuman api neraka. Perhambahan, perbudakan, serangan, sakit, penyakit, kemalangan, dan kesialan yang dikerjakan oleh sihir, perdukunan, roh jahat di bumi ini. Keluar dari itu. Keluar dari kutukan. Keluar dari dosa turunan. Keluarnya sekarang. Confidentnya sekarang. Yakinnya sekarang. Itu sebabnya orang yang yakin dia mati masuk surga karena Yesus ada dalam hati dia. Dia kata, nanti kalau saya mati tak perlu beli peti mati yang cantik-cantik. Beli second hand aja kalau ada. Mana ada peti mati second hand ya? Pasal gali-gali tanah dulu, cari yang kayunya belum repot ya. Maksudnya dia confident ya, dia tidak heran. Kamu mau masukkan peti yang berapa harganya atau mau dibakar, dia tidak kisah lagi soal itu. Tidak kisah. Sekarang kamu menjadi serupa dengan Yesus. Dari kesukaan dan perbuatan. Maka sekarang juga kamu dikeluarkan dari penghakiman, dari perhambaan. Dari ketakutan, dari kekhawatiran. Dari kecemasan, dari kerisauan. Sekarang keluar. Dan sekarang juga kamu tidur dengan tenang. Pejam mata dengan tenang. Dengan pikiran kalau Yesus datang ketika aku pejam mata, no problem bagiku. Amin. Karena kita sudah siap. Tak kira kita tengah buka mata atau tengah tidur, bagi kita serupa. Kedatangan Yesus tidak menakutkan untuk kita. Jadi saudara, ambil kesukaan Yesus. Tambahkan kepada iman percaya kamu kesukaan Yesus. Tambahkan kepada iman percaya kamu perbuatan-perbuatan Yesus. Maka kita akan tinggal dalam terang dan kita menjadi serupa dengan Yesus. Maka kejahatan yang mengikuti kita, yang mengintai kamu, ditelanjangi, terbongkar. Itu dalam ayat 21 tadi. Ya. Ketika kita dekat kepada terang, masuk ke dalam terang, kejahatan nampak, roh jahat nampak, musuh yang mengintai nampak. Jadi kita tidak perlu pikir terlampau panjang mana musuh kita, dari mana dia mengintai, apa senjatanya. Jangan risau soal musuh kita, apa senjatanya. Ambil kesukaan Yesus, ambil perbuatan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Dengan demikian kamu ada dalam terang. Nanti akan ketahuan, oh ini senjata roh jahat, oh ini roh jahat bersembunyi di sini. Ketahuan nanti. Ketahuan. Amin saudara. Ya, inilah hadiah Christmas untuk kita semua malam hari ini. Amin. Berjanjilah dalam hati kamu, Tuhan, aku mau memiliki kesukaan apa yang disukai Yesus. Aku mau mempunyai perbuatan seperti perbuatan Yesus dalam Alkitab. Aku tidak menghakimi karena Yesus tidak menghakimi aku. Aku tidak menghakimi teman-teman saudara maraku karena Yesus tidak menghakimi aku. Aku tidak menghukum teman-teman dan jiranku karena Yesus tidak menghukum aku. Aku memberi karena Yesus memberikan kepadaku. Yesus memberikan pengampunan, aku memberikan pengampunan. Yesus memberikan kesabaran, aku pun bersabar. Yesus memberikan kerendahan hati, aku pun kerendahan hati ada. Yesus menunjukkan penguasaan diri, aku pun mau penguasaan diri. Tidak jatuh ke dalam dosa. Penguasaan diri. Haleluya. Haleluya.
Aku mau sukai apa yang Yesus sukai. Haleluya. Mari kita berdiri. Saya ingin berdoa, tapi saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Kita berdoa, kita menyanyi dulu. Haleluya. Tidak perlu, mungkin keyboard bolehlah, keyboard saja. Haleluya. Nyatakan Yesus dalamku, nyatakan Yesus dalamku, nyatakan Yesus dalamku, nyatakan Yesus dalamku. Saudara, dalam hati kamu berdoa. Berdoa dalam hati kamu. Berdoa dalam hati kamu. Katakan, Yesus, nyatakanlah kedatanganmu ke dalam hatiku. Nyatakanlah Roh Kudus dalam hatiku. Dalam hati kamu, kamu berdoa seperti itu. Minta seperti itu. Tutup mata kamu, berdoa seperti itu. Nyatakan Yesus dalamku, nyatakan Yesus dalamku, nyatakan Yesus dalamku, nyatakan Yesus dalamku. Ikutkan lagu ini lagi pelan-pelan. Nyatakan Yesus dalamku. Angkat tanganmu. Nyatakan Yesus dalamku, nyatakan Yesus dalamku, nyatakan Yesus dalamku, nyatakan Yesus dalamku. Bapa, pada malam yang berbahagia ini Tuhan, kami tidak mau menjadi setakat percaya, tapi kami mau Yesus nyata di dalam kami. Kami mau mempunyai kesukaan yang disukai Yesus. Kami mempunyai perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Biarlah apa yang diperbuat Yesus, itulah yang kami contohi, itulah yang kami perbuat, itulah yang menjadi gaya hidup kami, itulah yang menjadi kesukaan kami. Biarlah apa yang disukai Yesus, itulah yang kami sukai. Yesus memberi, maka kami memberi. Yesus mengampuni, maka kami mengampuni. Yesus memaafkan, maka kami memaafkan. Yesus bersabar, maka kami bersabar. Yesus setia, maka kami setia. Bapa, malam ini kami mengampuni semua orang yang telah mencabar iman kami. Kami melepaskan pengampunan kepada teman, saudara, mara jiran kami. Kami melepaskan pengampunan kepada semua orang, ayah, ibu, kakak, adik kami, Tuhan. Kami mau menjadi serupa dengan Yesus. Kami mau menjadi seperti Yesus, Tuhan. Bapa, kami telah percaya Yesus sejak kami dilahirkan. Tapi ke dalam iman percaya kami mau menambahkan kesukaan yang baru seperti Yesus. Ke dalam iman percaya kami mau menambahi perbuatan-perbuatan yang serupa seperti yang diajar Yesus dalam kitab suci Bible. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau lahir di hati kami. Lambang pemerintahan ada di hati kami.
lambang pemerintahan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Dialah yang mengalahkan sihir, perdukunan, perbuatan-perbuatan kegelapan, syaitan, iblis, dan roh-roh jahat. Segala kutukan tidak dapat mengatasi kamu dan saya. Karena lambang pemerintahan, terang Tuhan Yesus, perbuatan dan kesukaan Yesus bermerintah di hati kamu dan saya. Kegelapan tidak berkuasa atas kamu. Sihir, perdukunan tidak berkuasa atas kamu dan saya. Kutukan dan sumpah tidak berkuasa atas kamu. Malah rancangan syaitan, iblis, kegelapan untuk mendatangkan penyakit ataupun kemalangan, kesialan atas kamu dan saya digagalkan dan dibatalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan Yesus dalam kami. Nyatakan Yesus dalam kami. Bapa, kami berjanji malam ini. Ikutkan doa saya. Tuhan Yesus, aku berjanji untuk tambahkan kepada imanku kesukaan dan perbuatan seperti Yesus. Aku mau mempunyai kesukaan baru seperti Yesus, perbuatan baru seperti Yesus, supaya aku menjadi serupa dengan Yesus. Yang lama aku buang, yang lama aku tinggalkan. Aku mau masuk ke dalam terang-Mu Tuhan, supaya perbuatan gelap ditelanjangi, dibongkar, disingkapkan. Aku mau tinggal dalam terang, supaya rancangan kegelapan atas aku disingkapkan, dibongkarkan, dinyatakan. Bapa, aku percaya sekaranglah waktu penyelamatan. Sebelum aku mati, aku percaya aku dalam rancangan penyelamatan itu. Aku dalam garis penyelamatan itu. Aku yakin Tuhan, aku yakin Bapa, perbuatanku, kesukaanku, perangaiku, tingkah lakuku, dia akan berbicara untuk aku. Dia akan bersaksi untuk aku. Terima kasih Bapa. Aku berjanji dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepukan untuk Tuhan.